Pesawat Hercules C-130HS dipiloti oleh Mayor Penerbangan Marlon A. Kewer sebelum landing melakukan kontak tower Wamena terakhir pada pukul 6:02 waktu Indonesia Timur. Namun pada pukul 6:09 waktu Indonesia Timur pesawat hilang kontak. Pesawat itu membawa 12 kru pesawat dan berikut nama-nama dari 12 milik TNI AU dilaporkan jatuh di daerah Wamena, Papua Minggu pagi. Pesawat itu terbang dari Timika menuju Wamena. Pesawat Hercules C-130A-1334 diterbangkan oleh Mayor Penerbangan Marlon. Pesawat berangkat dari Timika pukul 5:35 waktu Indonesia Timur. Pesawat seharusnya tiba di Wamena pukul 6:13 waktu Indonesia Timur. Pesawat sempat kontak dengan Tower Wamena pukul 6:02. Pada pukul 6:08 Tower Wamena melihat pesawat akan landing. Namun semenit kemudian pesawat hilang kontak. Pihak TNI Angkatan Udara memastikan pesawat jatuh di wilayah Wamena. Informasi dari Satgas Wamena, pesawat menabrak Gunung Tugima. Dan pemirsa, berikut adalah daftar manifest atau kru yang berada di dalam pesawat Hercules C-130.
Anda menyaksikan News Update. Pemirsa, jenazah Kompol Abdul Munir, salah satu korban tewas dalam kecelakaan pesawat Skytrax di Kepulauan Riau, Batam beberapa waktu lalu telah dimakamkan sore ini di areal pemakaman keluarga di Desa Bojong Ranget, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Dalam prosesi pemakaman, almarhum Kompol Abdul Munir dilepas dengan upacara militer sebagai penghormatan terakhir yang dipimpin langsung oleh Brigjen Indra Miza, Dirpol Udara Bahakam Polri. Isak tangis keluarga dan kerabat mulai pecah saat prosesi pemakaman dimulai. Menurut adik korban, Hairul Mustafa, almarhum pernah menitip pesan apabila dirinya sakit keras atau meninggal, harap dibawa pulang ke rumah orang tua dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Pertama, memang permintaan almarhum untuk kembali lagi ke sini. Waktu itu permintaannya, jika dia sakit keras, dia mau balik ke rumah. Karena dia tidak mau memberatkan anak-anaknya, biar anaknya pada bahagia dan sebagai tanda anak tulus kepada orang. Ya pemirsa, untuk memberantas peredaran miras oplosan, aparat menggelar razia di sejumlah lokasi. Aparat juga menemukan banyak penjual jamu yang juga menjual miras oplosan. Puluhan petugas gabungan 3 pilar yang terdiri dari petugas polisi Pamong Praja, petugas kepolisian dan petugas Koramil Durensawit Jakarta Timur langsung memeriksa gerobak penjual jamu yang berada di Jalan Sisi Kali Kanal Banjir Timur, Durensawit. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan beberapa kantong plastik yang diduga berisi minuman keras oplosan. Selain menemukan minuman keras oplosan dalam plastik, petugas juga menemukan 3 dirigen ukuran 20 liter yang diduga berisi minuman keras oplosan. Untuk membuat jera penjual minuman tidak berjualan kembali dan sekaligus menghilangkan peredaran miras, petugas pun menaikkan gerobak penjual jamu ke atas truk untuk dibawa. Selanjutnya, petugas menyisir kawasan Durensawit untuk memeriksa penjual jamu lain yang diduga menjual miras oplosan. Operasi ini diduga bocor, namun petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras dari penjual jamu, baik yang di pinggir jalan maupun yang ada di dalam kios. Operasi penyakit masyarakat dengan sasaran pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras oplosan ini untuk meminimalisir peredaran minuman keras yang sudah meresahkan masyarakat. Ya, ini termasuk juga. Nah, ini juga kita meminimalisir bahayanya minum miras oplosan. Nah, tadi juga kita satu gerobak kita angkut karena dia kedapatan menjual miras oplosan. Barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke petugas kantor kecamatan. Penjualnya diberikan surat pernyataan serta dilakukan pembinaan. Dan untuk membuat jera dan membersihkan kawasan lingkungan wilayah Durensawit dari peredaran minuman keras, petugas akan rutin melakukan operasi penyakit masyarakat. Sementara itu di Salatiga, sebanyak 265 miras dari berbagai merek, serta 220 liter miras oplosan diamankan jajaran Polres Salatiga dari sejumlah penjual dan tempat hiburan malam di kota Salatiga. Ratusan miras dan miras oplosan ini disita dari razia yang digelar dalam beberapa hari terakhir. Razia miras ini untuk mencegah peredaran miras di kota Salatiga sebagai antisipasi tindakan kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras, serta mencegah adanya pesta miras saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain melakukan penyitaan, bagi para penjual yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sidang tipiring. Untuk selanjutnya, minuman keras berbagai merek dan miras oplosan ini akan dimusnahkan. Dalam rangka cipta kondisi menjelang giat akhir tahun, yaitu Natal dan Tahun Baru. Dan perintah tersebut kita jabarkan, kita melaksanakan giat, kepolisian yang ditingkatkan, dan hasilnya ya miras ini. Karena kita evaluasi selama ini, miras ini adalah sumber awal dari kejahatan, dari tindak pidana. Tidak hanya dengan gelaran razia, diharapkan
Masyarakat juga ikut proaktif mencegah adanya peredaran minuman keras atau obat-obatan terlarang dengan melaporkan langsung kepada petugas kepolisian. Steve Man, Jakarta Timur, Rahman Pratama, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Berita 1. Tim pembebasan tanah Jalan Tol Batang-Semarang optimistis pembebasan tanah untuk lahan jalan tol di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah selesai akhir Desember. Sejumlah rumah yang terdampak pembangunan jalan tol mulai diratakan meski ada satu bidang rumah yang menolak dibongkar karena belum selesai pembayaran ganti rugi. Rumah permanen di Desa Sambung Sari, Kecamatan Waleri, Kendal ini masih berdiri dan belum dibongkar. Kanan dan kiri rumah milik Jumirah itu belum dibongkar karena terkendala proses pembebasan tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kendal, Heri Fathorohman, mengatakan untuk proses pembayaran rumah tersebut akan kembali dilakukan dengan mengajukan ke pejabat pembuat komitmen. Heri mengaku ada kesalahan dalam pengiriman berkas dan segera dibayarkan ganti rugi tersebut sesuai dengan kondisi bangunan yang ada. Adapun lahan yang akan dibebaskan untuk jalan tol Batang-Semarang yang melintasi Kendal sebanyak 3.800 bidang. Dari 3.800 bidang tanah, baru 640 yang sudah diselesaikan pembayaran ganti rugi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ruas tol Cipali kilometer 79 Purwakarta ambles di area jembatan Kali Cilendak. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Palimanan terpaksa menggunakan satu jalur. Kondisi bahu jalan ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 79 Campaka Purwakarta, Jawa Barat yang ambles sepanjang 5 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Titik ambles berada di area jembatan Kali Cilandak, sehingga dikhawatirkan jika amblesan semakin meluas dan mengakibatkan jembatan terputus. Selain aspal jalan yang ambles, tanah di bawah tol juga tergerus, sehingga tidak bisa menahan beban dan kondisi badan jalan yang menggantung. Petugas melakukan penyempitan jalur di titik jalur yang ambles dengan menggunakan satu lajur bagi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Palimanan. Tanah mungkin karena belum padat, tanahnya belum padat. Oh gitu ya. Mengganggu arus enggak? Ya? Mengganggu arus lalu lintas enggak? Kalau sekarang mungkin belum, Pak.